Oke, selamat siang para mahasiswa cyber security. Kita lanjutkan perkuliahan kalkulus kita berikutnya. Jadi udah sampai sini ya. Kita masuk. Ini bentuk limit, masih limit ya. Ceritanya yang ada 3 kategori di sini. Yang pertama adalah jika limit jika limit x menuju a dari fungsi x sama dengan a dan limit x menuju a dari gx sama dengan b, maka limit x menuju a dari fungsi x berpangkat gx ya sama dengan ini sama artinya limit x menuju a dari fungsi x berpangkat dengan limit x menuju a dari gx yang sama dengan a pangkat b, kan enggak? A pangkat b. Jelas ini? Ini sudah terekod ya. Oke, rekodnya kita lihat. Ya. Yang kedua nanti ada eh, limit dasarnya itu limit fungsi x-nya tidak sama dengan 1 ya. Tetapi limit pangkatnya bisa plus tak enggak atau min tak enggak. Yang kedua. Jadi jika limit x menuju a dari fx-nya tidak sama dengan 1 dan limit x menuju a dari gx-nya sama dengan plus minus tak enggak. Berarti ada 2 nih. 1 plus tak enggak, 1 min tak enggak. Ya. Oke. Di 2 ini ada A dan B ya. Karena ini plus minus tak enggak. Oke. Jadi yang pertama ini adalah 2A. 2A limit x menuju A fx-nya misalnya sama dengan 2. Tidak sama dengan 1 ini kan. 2 misalnya. Dan limit pangkatnya x menuju A dari gx-nya pangkatnya adalah plus tak enggak. Maka limit x menuju A dari fx berpangkat gx adalah apa? Halo? 2 berpangkat tengah enggak? 2 pangkat tengah adalah tengah, betul. Ya. Yang 2B limit x menuju A-nya sama dengan 2 dan limit x menuju A dari gx-nya sama dengan min tak enggak ya. Jadi tadi plus tak enggak, sekarang min tak enggak. Maka limit x menuju A dari fx berpangkat gx adalah limit dari x menuju A dari apa tuh?
2 pangkat min tak hingga enggak? Jadi sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1/2 pangkat plus tak hingga. Diturunkan jadi min tak hingga, turun ke bawah jadi plus. Ya enggak? Jadi ini sama dengan limit dari X menuju A dari 2 pangkat tak hingga kan tak hingga. Perjanjian Jadinya nol. adalah 0. Betul. Sama Pak. Itu limitnya juga ya. Apanya? X menuju A menjadi X menuju tak hingga ya. Itu kan limit X. Oh, yang ini A tadi. Nah, ini A nih. Oh, Ini A. Nggak mungkin kan ada di tengah jalan. Masih A itu simbol aja. Ya. Masih simbol. baru. Nah, perlu diingat yang 2B ini yang hati-hati. Ya, perlu diingat bahwa K itu terletak antara 0 dan 1. Jadi K pangkat tak hingga itu adalah apa? Kalau 0 sama 1 itu pecahan. Misalnya setengah. Setengah pangkat tak hingga berapa? Nah, kita jadikan desimal. Setengah itu 0,5. Kalau di pangkat tak hingga kan asli nanti 0,0000000. Panjang sekali kan angkanya di ujung langit deh. Jadi aslinya mendekati 0. Halo? Kalau 0,0000000 angkanya jauh itu ya 0 kan? Ya itu. Ya. Mendekati 0 jadi ya. Penghampiran. Nah, kalau K-nya itu antara 0 dan 1, ya positif K-nya, tapi antara 0 dan 1. Kemudian kalau K-nya besar dari 1, maka K pangkat tak hingga adalah misalnya contohnya 1,5 pangkat tak hingga. 1,5 pangkat 2, 2,25 pangkat 3, makin lama makin besar. Besar sekali, besar itu apa? Tak hingga ya. Ya, ada banyak tak hingga. Contohnya yang tadi itu misalnya 1/3 pangkat tak hingga. 1/3 itu 0,3333 kan berpangkat tak hingga. Ini istri tadi hasilnya 0,00000 dia mendekati 0. Tapi kalau ya 5/2 misalnya 5/2 pangkat tak hingga itu kan artinya 2,5 pangkat tak hingga. Sangat besar hasilnya tak hingga. Ya. Jelas? Halo? Jelas dah nih? Yang belakang jelas? Jangan ngobrol ya, nanti nggak ngerti. Ya. Oke, yang ketiga, nah ini yang jika limit dasarnya X menuju A dari fungsi X-nya sama dengan 1, ini sama dengan 1 ya, dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya sama dengan plus tak hingga, ya, plus tak hingga, berarti limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX, apa? 1 pangkat tak hingga enggak? Nah, ini yang masuk tipe yang ketiga tadi. Yaitu bentuknya berubah menjadi, ini akan berubah menjadi apa? Jadi 1 pangkat tak hingga, ya kan? Berubah jadi apa? Limit X menuju A dari 1 plus U. Ini 1 ya. 1 plus U. Pangkat P adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Ini sudah kita buktiin tadi kan? Saya sudah buktikan dari mana asal usul rumus ini. Jelas? Di mana ada syaratnya ya? Di mana limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya adalah tak hingga ya. X menuju A dari V adalah plus tak hingga.
Ini ada syarat nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini teorinya. Bentar lagi masuk contoh. Nah, ini mulai. Pusing kepala, pegang. Udah nggak kuat. Masa ininya udah kuat? Kepalanya udah mau meledak. Iya, Pak. Kalau Anda ikut teknik sipil lebih gila lagi. Mereka dapat kalkulus 1, kalkulus 2, engineering matematik 1, itu isinya ODI, bukan uang saya nih. Bukan. Iya, sudah. Udah tahu punya siapa, Sob? Ada uang siapa yang jatuh? Silakan ambil ini. Jadi ada 4 ya. Kalkulus 1, kalkulus 2. Kalkulus 2 saya ngajar teknik sipil. Ya. Terus engineering matematik 2, matematik teknik 1. Setelah itu ada lagi matematik teknik 2. Nah, itu sekarang saya lagi ngajar isinya partial differential equation. Ya, biar lama hitung nih. Oke, kita masuk dengan contoh. Contoh ya. Limit X menuju hingga dari X tambah 2 per X tambah 1 kurung pangkat X. Nah, langkah pertama kita cari limit dasarnya berapa, limit pangkatnya berapa. Di tipe apakah dia? Kita lihat. Pertama, limit dasarnya. Limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per X plus 1. Ini boleh jalan tol nih. X pangkat berapa tertinggi? Jadi, Satu. 1/1 adalah 1. Terus limit pangkatnya. X menuju tak hingga dari X berapa? Tak hingga. Ya enggak? Jadi tipenya ini adalah 1 pangkat tak hingga. Nah, 1 pangkat hingga kan kita udah pelajari. Ini bagi berekor kan? Kita bagi berekor. Jadi X tambah 2 dibagi E plus 1 berapa? 1 kali E plus 1 adalah E plus 1 dikurangi 1. Sisanya, pecahannya apa? Sisa dibagi pembagi. Ya enggak? Seper X plus 1. Paham maksudnya? Halo, ini namanya bagi berekor. Tahu kan? Sehingga ini berubah menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah seper X plus 1 kurung pangkat X. Nah, ini sesuai bentuknya. Ini apa? 1 plus U pangkat apa? Ini X ya, tadi. Ini adalah 1 plus U pangkat V. Nah, sesuai rumusnya apa? Bukan. Bukan. Rumusnya adalah sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Enak. Berarti E berpangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya adalah seper X plus 1, V-nya adalah X. Jadi hasilnya E pangkat limit X menuju tak hingga dari X per X plus 1. Nah, ini yang boleh langsung nih. Limit ini berapa? Halo. E pangkat berapa tertinggi? E pangkat 1. Koefisiennya pada pemilang 1 penyebut 1 enggak? E pangkat 1 ya E. Sudah, selesai. Jelas? Jelas? E itu bilangan Euler ya. Nah, bentar lagi latihannya di rumah kerjakan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah
ada soal latihannya. Ini. Nah, itu. Nomor satu, kalau dimasukkan nilai berapa? 2 bagi tak hingga 0. Satu tambah 0,1 berpangkat tak hingga. Jadi 1 plus U pangkat V kan. E pangkat limit, U kali V. Ya nak? Satu pangkat tak hingga bentuknya. Nomor 2, itu limit dasarnya S pangkat berapa tertinggi? 1, 1 plus 1, 1. Terus X-nya pangkatnya tak hingga. Jadi 1 pangkat tak hingga. Ini juga. Berarti X dibagi X plus 1 dibagi berekor dulu. 1 tambah apa? Pecahannya. Ya. Tambah apanya itu U. Ya. Ya. Kemudian 3, limit dasarnya pangkat 1. Jadi berarti 1 bagi 2 setengah kan. Pangkatnya tak hingga. Jadi setengah pangkat tak hingga tadi. Setengah itu 0,5. 0,5 pangkat tak hingga. Hasilnya 0,0000000. Angka di ujung langit berarti 0. Ya. Nah nomor 5. Cos 0, 1 seper 0 kuadrat tak hingga. Ya enggak? Dan limit. Satu pangkat ini ada 4 cara. Nomor 5 itu ada 4 cara. Ada 4 cara ya. Nomor 6 itu ada 2 cara, bisa pakai 3 pangkat X ini ditarik keluar, 2 pangkat X tarik keluar, atau pakai dalil hospital. Bisa juga. Nomor 7 sama. Nomor 8 bisa dalil hospital, juga ada bisa dengan cara tanpa dalil hospital. Nah ini tugas Anda kerjakan ya, coba dulu. You must try and try. Oke? Kalau sudah, bisa mungkin saya kasih gambarannya ya. Sudah ngerti ya? Nomor 1, 1 pangkat hingga, betul enggak? Nomor 2 masih 1 pangkat hingga. Nomor 3 itu kan ini setengah. Setengah pangkat hingga, 0,5 pangkat hingga, 0,0000. Nah, ini juga 1 pangkat hingga kan? Ini 1 kan. Nah, nomor 5. Ini nanti saya kasih Anda agak ya. Nomor 5, apa tadi? Limit X menuju 0, cos X pangkat seper X pangkat 2 ya. Seper X kuadrat. Oke. Kalau ini kita masukkan bentuknya cos 0 berpangkat seper 0. Ingat nih limit ya. 0 kuadrat. Cos 0, 1 seper 0 dan limit tak hingga. Betul enggak? Tipe 3 ingat enggak tadi? Jadi ini berlaku rumus kalau 1 pangkat tak hingga berarti apa? 1 pangkat tak hingga berarti bisa menggunakan rumus limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Bagaimanakah si cos itu jadi 1 tambah apa? Cara pertama, apa ada? Bagaimana cos itu 1 tambah apa? Dalam rumus trigonometri yang ada 1, cos sama 1 apa ada? Ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Ya kan? Kita cari cosnya. Maka cos kuadrat X berapa? 1 dikurang sin kuadrat X. Enak. Tetapi dia bukan cos kuadrat, cos. Kalau cos berapa? Cos adalah 1 dikurang sin kuadrat X berpangkat setengah kan? Atau akar. Ya boleh. Ini sama dengan akar ya. Ini sama dengan akar. Atau 1 dikurang sin kuadrat X berpangkat setengah. Atau ini boleh tulis 1 ditambah min sin kuadrat X berpangkat setengah. Paham enggak Mas saya? Halo. Jelas ya, ini cosnya.
Nah, kalau kita masuk dalam rumus ini jadi apa tuh? Limit X menuju 0 cos X pangkat 1 X kuadrat sama dengan, ini cara pertama ya. Eh, cos X-nya menilai ini ya. Cos X-nya adalah 1 ditambah min sin kuadrat X kurung kerawal pangkat setengah. Kurung berpangkat 1 X kuadrat. Ingat pangkatnya di apa nih? Apa? A pangkat 2 dikurung pangkat 3 hasilnya A pangkat berapa? Nah, pangkatnya dikali betul. Ya. Pangkatnya dikali. Ya. Jelas ya? Ini pangkat dikali. Bisa ya cara pertama. Cara kedua, apa? Yang ada lagi. Satu tambah apa lagi? Satu tambah atau satu kurang? Sudut kembar. Sudut kembar masih ingat enggak? Halo. Sudut kembar apa? Hah? Oh, sinten. Cos cos 2x adalah cos kuadrat kurang atau begini. Yang pertamanya adalah cos x sama dengan cos kuadrat x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x setengah x ya. Dikurang sin kuadrat x. Cos kuadrat kurang sin kuadrat enggak? Halo. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cos kuadrat X adalah dalam cos ini, di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, berarti sin kuadrat adalah 1 kurang cos kuadrat. Enggak? Kalau ini diganti, maka ini terjadi 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali setengah X. Ya enggak? Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, cos kuadrat X adalah, cos kuadrat X. Cos X ya, salah saya. Maaf, maaf. Ini ada bukan cos kuadrat nih. Gitu kan? Cos X ya. Atau yang dasarnya cos 2X sama deh. Kalau 2X nih X. Ya. Ini sebetulnya salah juga nih. Ini adalah setengah X. Nah, kalau dalam sin apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat sudut setengah kali. Setengah X. Yang kita pakai ini. Yang ada satunya kan. Ini satu kan tapi cos ini sin. Ya enggak? Ini satu kurang. Kalau ini kan min 1 enggak boleh. Ya. Jadi kita pakai yang ketiga. Jadi limit X menuju 0 dari cos X berpangkat 1 X kuadrat adalah, ini boleh nggak kita ubah di 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X. Boleh kan? Berarti ini kita ganti limit X menuju 0 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X kurung pangkat 1 X kuadrat. Berarti ini ada apa? Ini apanya nih? U ya. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. Betul kan? Bisa. Nomor 1, 2. Yang ketiga. Apa? Halo. Yang ketiga. Ketiga jalan tol. Ketiga jalan tol. Paling kalau yang sudah nonton pasti tahu tuh. Yang ketiga adalah limit X menuju 0 dari cos X. Ya. Cos X berpangkat ya. Cos X berpangkat 1 X kuadrat. Dia perlu 1 kan? Buat aja. Jadi limit X menuju 0 ini paling gampang nih. Tambah 1. Itu enggak? Kurang 1. Sama enggak? Sama. Kan tambah 1 kurang 1 kan? 1 kurang 1, 0. Ya kan? Jadi ini yang jadi U-nya. Ya kan? Yang jadi U-nya, ini tambah 1. Ini tambah 1 kurang 1. Ini U-nya. U-nya adalah cos M min 1. V-nya adalah 1 S kuadrat. E pangkat limit U kali V. Jelas ya? Yang keempat. Nah, itu yang pakai misal. Ya, itu belum kita pelajari. Itu belum sampai ya. Jadi yang keempat nanti ada kita misalkan A sama dengan soal. Jadi limit X menuju 0 cos X
berpangkat seper X kuadrat. Kita gunakan len. Len kiri, len kanan. Len A sama dengan len limit. Ini modelnya tadi kayak X menuju 0 dari cos X pangkat seper X kuadrat. Len A sama len limit, limit len. Ya. Ini yang keempat. Sudah jelas? Ini jalan terpanjang. Yang terakhir itu yang keempat jalan terpanjang. Nomor 3 jalan pendek tambah 1. Nggak pusing pikir. Cos itu 1 tambah apa ya? Pokoknya tambah 1 kurang 1. Selesai udah. Ya kan? Benar enggak? Nah, jadi ada 4 cara. Ya. Untuk nomor 5 tadi. Baik. Sudah jelas ya. Sudah, jadi Anda sudah bisa kerja. Kemudian sebentar lagi kita lihat lagi yang soal berikutnya. Apa tuh? Sudah? Mana itu? Nah, ini deh. Nah, kalau nomor 6 gimana? Hah? Nomor 6, eh, 2 tambah 3X. Ya. Jadi nomor 6, saya kasih contoh. Limit dari X menuju apa tadi? Tak hingga ya. Dari 2 tambah 3 pangkat X ditambah 3 tambah 2 pangkat X ya. Nah ini modelnya gini. Halo? Limit X itu tak hingga. Jadi 2 tambah 3 pangkat X gitu. Seperti yang tadi yang saya ajarkan di yang akar, ingat nggak tadi? Dikali S apa? Ini juga dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Ya. Jadi eh, ini gini. Nggak usah nulis. Ini 3 pangkat X, seolah 3 pangkat X-nya kita keluarkan, kita bagi 3 pangkat X. Artinya ini dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Sama enggak? Nah, bawahnya juga sama gitu. Apa tuh? 3 tambah 2 pangkat X, ini dikali 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X. Nah, kemudian ini jadi limit X menuju tak hingga. Ini kita gabung nih. 3 pangkat X, 2 pangkat X kan bisa digabung enggak? Halo? Ya, jadi 3/2 kurung pangkat X kan. Nah, kali, nah ini 2 dibagi. 2 dibagi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X bagi 3 pangkat X, 1 enggak? Nah, per di bawahnya 3 dibagi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X pangkat X 1. Ya, gitu. Nah, bisa ya? Dan seterusnya. Ya, ingat, 3/2 ini 1,5. Nanti limit X menuju tak hingga, pangkat tak hingga ya. Dan seterusnya. Ya, bisa ya. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 7 sama. Nah, nomor 5, nomor 8. Nomor 8. Ya, mana? Yang tadi? Yang ini. 1,5 pangkat tak hingga kan? Kan besar ya 1. Hmm. Makin lama makin besar ya. 1,5 pangkat 2 ya 2,25. Pangkat 3 naik lagi, naik lagi, naik lagi terus kan. Nah, nomor berapa nih? Nomor 7 sama. Yang nomor 6. Nomor 8 itu cara bisa pakai dalur hospital bisa. Ya ada 2 jalan ya. Cara itu yang tanpa dalur hospital. Nah, nomor 8 bisa gak dalur hospital, tetapi yang tidak dalur hospital apa? Yang tidak dalur hospital adalah bahwa limit apa tadi? Limit X 5 pangkat X ya.
A pangkat X tuh. Limit X menuju 0 dari A pangkat X min. Per A pangkat X per X ini ya. Ini satu. Begini ya. Nah, ini hasilnya adalah ln A. Dari mana tuh? Halo? Apa enggak X min 1? Apa enggak 0? Ya, apa enggak 0 kan 1. 1 kan 1, 0. X 0, 0 per 0 kan? Ya. Nah, caranya, halo? Kita misalkan ya. Jadi limit X menuju 0. Perhatikan, A pangkat X min 1 per X. Kita misalkan. Misalkan, apa kita misalkan nih? Halo? Misalkan A pangkat X min 1 sama dengan T. Ya. Misalkan A pangkat X min 1 sama dengan T. Halo? Berarti A pangkat X adalah min 1 pindah ke kiri, ke kanan 1 plus T. Nah. Supaya dapat X diapakan? Dilen logaritma kan? Logaritma dalam pokok E. Jadi len. Len A pangkat X adalah len 1 tambah T. Ya, ini len 1 tambah T. Ya. Len kan. Nah, len A pangkat X. Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Betul nggak? Jadi X len A. Betul nggak? Sama dengan len 1 tambah T. Berapa X? X adalah len 1 tambah T bagi len A. Halo, sampai sini jelas enggak? Ya. Sudah kita masukkan nih. Ya, kita masukkan. Jadi dari soal ini tadi, ini kan yang tadi kan nih. Jadi limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X adalah limit X menuju 0, A pangkat X min 1 adalah T kan? Adalah T dibagi X. X-nya adalah len 1 tambah T per len A. Ini pembuktian yang untuk nomor sebetulnya. Oh ya, yang nomor 8 tadi ya. Kita cek. Nah, len A ini konstan kan? Kalau dibagi ini terbalik nggak nih? Terbalik deh kan? Pecahannya. Ya, jadi hasilnya limit X menuju 0 T dikali len A per len dari 1 tambah T. Ya enggak? T per 1, betul enggak? Nah, karena len A ini adalah konstan, boleh keluar enggak? Tarik keluar. Ya kan, boleh kan? Jadi hasilnya len A dikali dengan limit X menuju 0. Ini X menuju 0 ya. Oh ya, ini kita cari dulu. Kalau ya ini. Tadi kan X menuju 0. Nah, X itu apa tadi? Ini bentar. T menuju A pangkat X min 1 enggak? Ini kan sama dengan nih. T menuju T sama dengan A pangkat min 1. Kalau X menuju 0, kita masukkan T menuju A pangkat 0 kurang 1. Berarti T menuju apa? Berarti T menuju berapa? A pangkat 0, 1, 1 kurang 1, 0 lah. Berarti ini berubah menjadi, ya enggak? Ini X-nya sudah hilang ya. Berarti T-nya menuju 0. Ini berarti sudah harus ganti ya. Berarti kita ganti ini, maaf ini harus diganti juga nih.
Betul nggak? Eh, Berarti T menuju 0 ya. Ini T menuju 0. Nah, ada X nih. Ada nggak X ini? Kalau sini ada X, ini nggak ada. Berarti T menuju 0. Ini juga T menuju 0. Ini juga salah. T menuju 0 ya. Karena X-nya sudah hilang. Nah, diganti. Tinggallah T per ln 1 tambah T. Halo. Nah, T-nya ini kita turunkan ke bawah. Boleh nggak? Jadi apa? Ln A kali limit T menuju 0. Nah, ini. Ini 1. T turun ke bawah jadi seperti nak. Kali ln 1 tambah T. Ya, T turun ke bawah jadi seperti sifat logaritma. Pengali pindahkan belakang jadi pangkat enggak? Bahwa seperti ini kalau kita pengali pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Jadi ln 1 tambah T pangkat seperti. Ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita teruskan. Jadi, apa lagi? Kadang suka hilang ya. Nah, kita teruskan. Jadi, limit. Ya. Limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1. Nah, ini soalnya. oh, Min 1 per X sama dengan, nah, kan tadi kan di atasnya ini kan. Sama dengan terakhir nih. Ln A kali, ya. Ln A, ln A kali limit, tunggu dulu. Ini, oh ya kita pindah dulu ya jadi pangkat. Jadi apa? Limit T menuju 0 dari seper ln dari 1 ditambah T pangkat seperti. Oke ya. Masih ingat nggak? Limit bagi limit, limit. Nah, kita pecah lagi nih. Ini menjadi ln A kali limit bagi limit. Boleh kan? Limit T menuju 0 per limit T menuju 0. Iya enggak? Yang atasnya 1, di bawahnya ln 1 tambah T pangkat seperti. Nah, ini sama dengan ln A kali limit 1 enggak? Limit konstan, konstan. Ya, konstan. Kemudian limit ln sama enggak ln limit? Sama ln limit. Ln dari limit T menuju 0. Dibalik ya. Limit ln limit itu sama. Nah, ini dari 1 tambah T pangkat seperti. Nah, ini kan rumus nih. Ini 1 tambah U pangkat V. Enak. Nah, ini sama dengan apa? Ln A kali seper ln ini E berpangkat U kali V. T kali seperti. Enak. Hasilnya ln A kali seper ln E. Pangkat 1 ya. Ln E berapa? Sama dengan 1 enggak? Nah, sehingga terdapatlah limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X adalah, apa tadi? Yang terakhir tadi? Yang terakhir tadi, ini 1 ya. 1 bagi 1, 1 kali ln A apa? Hah? Kok 0? 1 bagi 1, 1. 1 kali ln A, ya ln A. Nah, terbuktilah rumusnya ini. Betul nggak? Halo? Nah, sehingga nomor 8 tadi, itu apa tadi? Limit, nomor 8. Halo? Limit dari X menuju 0
5 pangkat X kurang 3 pangkat X ya? Kalau nggak salah per X. Per X ya. Kalau nggak salah. Nah, ini kita pecah menjadi limit X menuju 0. Nah, ini sama enggak? 5 pangkat X min 1 kurang 3 pangkat X tambah 1. Sama enggak? Apa? Per X. Kurang 1 tambah 1. Nah, ini karena dipecah. Ini pecah lagi. Ini menjadi limit X menuju 0. Ini 5 pangkat X min 1. Gitu kan? Dikeluarkan minnya 3 pangkat X min 1 enggak? Per X. Dan ini dipecah menjadi limit kurang limit. Jadi limit X menuju 0. 5 pangkat X min 1 per X. Dikurangi limit X menuju 0 dari 3 pangkat X min 1 per X. Nah, ini menurut rumus ln A. A-nya berapa sini? 5. Sini A-nya berapa? Nah, berarti ini hasilnya ln 5. Itu enggak? Dikurang ln 3. Log A kurang log B. Log A per B kan? A per B. Udah, 5 per 3. Selesai. Asal tahu rumusnya. Rumusnya kan tadi kita buktikan. Ingat Anda tuh termasuk beruntung punya kesempatan kuliah. Betapa banyaknya yang tidak beruntung di luar Anda. Jadi manfaatkanlah belajar itu dengan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk mengajar Anda sebaik mungkin. Kemudian saya juga kasih fasilitasnya apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Ya. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, hasilnya nanti 0,0. Tahu artinya 0,0 alias gagal. Fail. Ya. Sudah tahu ya, kalau pakai jalur hospital pendek jalannya. Tapi ya, pendek banget memang. 5 pangkat X, turunannya 5 pangkat X, ln 5. Nah, 3 pangkat X turun min. 3 pangkat X turunnya 3 pangkat X, ln 3. Per X turunannya 1. Udah masukkan X-nya. 0. 5 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. Hasilnya tinggal ln 5 kurang ln 3. Ln 5 per 3. Selesai. Hanya berapa baris. Tapi ini panjang kan. Maka saya ajarkan yang cara manual tanpa jalur hospital dengan jalur hospital. Do you know? Jelas nggak? Ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk kontinuitas. Kita udah ketinggalan ya, jadi saya agak sedikit cepat ya. Nah, kita masuk kontinuitas. Ini ada 1 hour later. Oke. Kontinuitas. Kontinuitas artinya ada 2, continue dan discontinue. Continue apa artinya? Terus menerus. Discontinue tidak continue ya. Nah, ini tahun 1977 saya lihat TVRI masih waktu itu di Padang masih warnanya hitam putih, black and white. Jadi belum ada color ya. Nah, itu yang menjelaskan itu ilmuwan dari LIPI. Sudah tua waktu itu ya, sudah tua. Sekarang sudah pasti sudah kembali ke penciptanya ya. Ya, waktu itu dia sudah tua. 1977, sekarang berapa tahun ini? Ya. Termasuk saya sebentar lagi juga ikut itu. Semua orang akan menuju ke sana tanpa kecuali, termasuk saya. Ya. Oke, kontinuitas itu ada continue dan discontinue. Discontinue. Ada disnya. Discommunication. Ada kan? Ada pakai ya macam-macam. Ada pakai dis, ada yang pakai yang lain lagi. Nah, contoh dalam prakteknya, Anda tahu jalan tol. Jalan tol. Artinya tambah hambatan. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Mungkin bukan Jakarta aja. Bandung juga. Jalan tol bukan lancar tapi macet. Ya. Nah, itu agak aneh juga ya. Nah, satu saat terjadi gempa, maka ini ada bukan hancur ya. Tapi ini putus. Ya pecah atau retak. Ya berarti tadinya continue di sini jadi discontinue.
Tapi kalau diperbaiki lagi kan continue lagi. Kan gitu kan? Ini ilustrasinya. Paham ya? Ilustrasinya. Oke. Jadi ini adalah menyebabkan discontinue. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ceritanya teknik sipil ya. Kebetulan background saya sejarah muda teknik sipil. Kemudian ceritanya kalau bukit kita lihat dari samping ya. Dari samping misalnya ini ada jalan, ini jurang, ini ada jalan. Ya, ini ada mobil sini. Di sini harusnya ada mobil juga kan. Oke ya. Nah, kalau langsung ke sini itu namanya jumping. Harakiri kalau orang Jepang, bunuh diri. Ya enggak? Dia terjun langsung masuk ke akhirat ya, atau masuk surga atau neraka atau ya. Bagaimana orang teknik sipil membuat supaya tidak terjadi jumping itu atau tidak bunuh diri namanya? Hah? Kalau sekarang ada jembatannya ya, kayak tol itu kan banyak jembatannya ya. Anda ada yang menuju pada tol pada apa pada larang ya. Sorry, dari apa Cikampek sampai Cipularang. Cipularang. Orang teknik sipil dia kejam gini, dia tarik ini, tahu kan? Ini digali, ya, ini digali, sini timbun, ya pasti tidak cukup, dia tambah lagi kan? Sekarang posisi mobilnya gimana? Begini kan posisi mobilnya, ya nak? Ini ilustrasi, ini ceritakan oleh orang ahli ilmuwan dari LIPI, udah tua waktu satu udah tua, ya. Saya lihat benar, ini yang terjadi kita lihat terjadi ada jalannya bukan curam ya tapi landai kan gitu ya. Paham ya? Ini digali. Nah, dulu saya belajar nih namanya konstruksi jalan raya. Jadi berapa kubik tanah yang digali dan berapa kubik tanah yang ditimbun. Nah, itu ceritanya konstruksi jalan raya ya. Batu. Jadi kasih gambar topografi kita menghitung gitu. Maka orang teknik sipil lebih banyak harus belajar sampai kalkulus 4 gitu. Yang 4 ya, kalkulus 1, 2, engineering matematik 1, engineering matematik 2. Sekarang saya ngajar kalkulus 2 dan engineering matematik 2 di teknik sipil. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi ini? Nah, ini ngerti ya maksudnya? Seperti itulah gambarannya ya. Jadi tidak bunuh diri ya. Sekarang yang tunggal sekarang. Kapan fungsi X continue di X sama dengan A? Dia harus memenuhi yang pertama. Yang pertama adalah fungsi A itu ada. Harus ada. Yang tidak ada itu apa? 0 per 0, seper 0. Seper 0 tak terdefinisi, bukan tak hingga ya. Tidak ada limitnya. Ya. 0 per 0 bentuk tak tentu ya kan. Kedua, limit dari X menuju A-nya dari fungsi X-nya juga ada. Yang ketiga, hasil nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Jadi artinya limit hasil nomor 2, limit X menuju A dari fungsi X itu harus sama dengan fungsi A yang ada tadi. Harus sama. Baru ini boleh dikatakan fungsi X ini continue di X sama dengan A. Sudah jelas? Kapan dia continue? Ya, di A itu adalah harus memenuhi 3 syarat ini. Seperti 2 syarat harusnya kan. Tapi syarat ketiga menyatakan sama. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat graf apa? Fungsi ya. Secara fungsi ini ada grafik fungsinya. Nah, ini continue di 0. Di 0-nya sampai sininya dia terus kan, terus menerus, tidak putus. Itu maksudnya. Kalau tidak putus itu disebut continue. Tapi kalau terputus
discontinue. Nah, biasanya model-model discontinue itu namanya continuous terpotong. Continuous terpotong itu mungkin Anda ada dapat ya belajar namanya direct Fourier series. Lihat pameran kan hari ini kan dari kemarin ya. Itu dari SK, Sistem Computer Engineering. Itu robot apa? Laba-laba deh. Robot laba-laba dia pakai sensor. Kalau yang jalan nggak ada sensor dia pasti nabrak tuh, dinding. Itu enggak. Dia pakai sensor bunyi terus dia putar balik arah atau dia belok kanan atau belok kiri. Kalau enggak dia nabrak, ya kan? Nah, itu menggunakan sensor. Sensor itu belajar dasarnya dari Fourier sampai dengan transformasi Fourier. Yang terkenal transformasi Fourier cepat disebut FFT, Fast Fourier Transform. Tahukah Anda yang Anda pakai tiap hari itu apa? Handphone. Handphone itu saya pernah cerita nggak sih? Enggak ya. Handphone itu Anda ketik-ketik itu apa? Digital kan? Batunya keluar dari HP Anda keluar masih di gelombang ke udara itu menggunakan fast Fourier transform EFT. Jadi saya gambarkan ya supaya Anda tahu. Jadi ini handphone misalnya. Ini diketik-ketik kan. Di sini ya ada keyboardnya. Ini keluar ini. Ini di sini adalah di dalam ini adalah ya di dalam ini adalah digital. Terus batunya keluar yang menggunakan namanya fast Fourier transform. Terjemahannya transformasi Fourier cepat. Ini menjadi analog. Ya, bukan digital ya. Analog itu adalah wave. Wave itu apa? Gelombang. Kemudian dia jalan nih menuju ke handphone teman Anda. Nah, di sini. Ini ya. Ya masuk. Nah, batu yang masuknya menggunakan inverse fast Fourier transform. Ini ilustrasinya ini. Fast Fourier transform dari bentuk analog menjadi di dalam ini sudah menjadi digital. Yuk, kembalikan. Paham maksudnya? Jadi gelombang jalan, terus batu dia inverse, fase transform dari analog menjadi digital. Nah, baru Anda bisa baca dalam waktu singkat. Kalau dia lambat, masa beritanya hari ini ketik, seminggu lagi baru sampai. Sudah basi berita. Ya kan? Contohnya gitu. Jadi ini eh, saya nggak tahu. Maksudnya Anda itu ngerti tidak tentang ini. Karena alat ini tiap hari Anda pakai. Setiap orang ada punya handphone nggak? Siapa yang nggak punya handphone? Nggak mungkin kan? Pasti punya ya. Apapun ya variasi. Jadi ini menggunakan fast Fourier transform dan inverse fast Fourier transform. Oke ya. Supaya tahu aja. Baik. Ya itu gambarannya aja. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, contoh. Ambil contoh ditanya apakah fungsi X sama dengan X kuadrat continue atau discontinue atau kata lainnya kontinuitas ya, discontinue continue di X sama dengan 0. Apakah fungsi X sama dengan X kuadrat continue atau discontinue di X sama dengan 0? Halo? Kalau Anda gambarkan sketsa saya tadi sama ada sebetulnya. Halo? Oh, biasa ya. Ini ya, walaupun Anda dari cyber security, tapi pengetahuan umum Anda menggunakan handphone harus paling tidak tahu lah cara kerjanya seperti itu ya. Ya kan? Bukan harus tahu, tapi ya maksudnya paling tidak tahu lah, ya kan? Masa pakai barang tapi tidak tahu fungsinya gitu. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Jadi ini misalnya gini, eh, kalau X kuadrat ini satu juga kan? Samanya satu juga ini satu. Jadi apa? Fungsinya ini lengkung, sini juga lengkung.
Nah, fungsi itu bergerak dari sini, ya, dari sini melalui 0 ke sini lagi. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke? Ya, langkah pertama apa? Yang pertama adalah fungsi X sama dengan X kuadrat. Nah, X-nya berapa? Ini kan X dengan A. X-nya 0 ya. Berarti X-nya, berarti A-nya 0. Berarti fungsi 0 berapa? 0 kuadrat adalah 0. 0-nya ada atau enggak? Ada ya. Ya ada berarti. Ada. Kemudian yang kedua, limit dari X menuju 0 dari fungsi X adalah limit dari X menuju 0 dari X kuadrat. Berapa tuh? 0 kuadrat adalah 0 juga. Ini ada kan? Ada. Yang ketiga, sama mana harga nilainya? Nomor 2 sama nomor 1 sama enggak? Sama. Anda katakan sini limit X menuju 0 dari fungsi X itu eh, sama dengan X kuadrat. Ya enggak? Sorry. Ini nilainya 0, ini 0 juga. Jadi berarti sama dengan fungsi X kuadrat. Pasti sama yang pertama. Sama dengan 0. Betul enggak? Halo? Cara kedua sama dengan yang pertama. Ya. Sama dengan ini. Oke. Oh ya, sorry. Ini fungsi 0. Kan fungsi 0 kan? X-nya 0. Ya, fungsi 0 ini dia nih, fungsi 0 kan. Sama-sama 0 nilainya. Betul enggak? Nah, maka akibatnya fungsi X sama dengan X kuadrat continue ya, continue di X sama dengan 0 ya. Ini continue di X sama dengan 0. Jelas? Dan yang fungsi 0 ini kan ada fungsi 0 ini. Fungsi 0-nya. Jadi berarti saya kasih kuning ya. Ini fungsi 0-nya, ini limitnya, ya enggak? Ya kan? Jadi limit fungsi X sama dengan fungsi 0. Sama dengan nilainya 0. Sudah paham? Ini contoh yang tunggal. Bagaimana kalau dia ada harga batasnya? Nah, contoh lain lagi. Berikutnya kita ambil contohnya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Is calculus boring for you? Hah? Anda sudah berapa tahun ya lama? Dulu kalau Anda tahu kalkulusnya ada dua, kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kalkulus 2 itu ada belajar ODE, Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial biasa. Kemudian belajar macam-macam juga, double integral, triple integral. Itu dapat juga angkatan yang 82, 83 tuh lebih seru lagi. Ada dapat digital, nah ya apa namanya itu metode numerik dapat linear programming dapat pemrogram linear ya bagian dari operation insert dapat semua banyak itu banyak dihilangkan. Nah karena Anda lihat sekarang karena dibutuhkan untuk akreditasi ABET ini kan akreditasi ABET maka STEM 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 itu masuknya mata kuliah dasar matematik fisika kimia biologi masuk nggak sekarang boleh masuk nggak dapat fisika lagi kan fisika dulu dibuang juga itu sempat dibuang ya tapi karena itu adalah STEM ya masuk itu oke nah sekarang kita lihat yang contoh berikutnya nomor itu contoh pertama tadi sekarang contoh kedua diketahui fungsi X ini sama dengan X untuk X-nya besar sama dengan 0 yang kedua adalah sama dengan min 1 untuk X sama dengan X kecil dari 0 sorry. Nah, kalau kita gambarkan ini gimana? Halo. Kalau kita gambarkan gambar sketsa aja ya, enggak bagus ya sketsanya. Ini X, ini Y. Y sebenarnya itu kan tengah-tengah ini kan. Halo.
Ini adalah Y sama dengan X. Nih. Tuh yang X sama min 1 mana? Kalau min satunya yang ini, ya ini min 1 misalnya. Nah ini dia. Ya enggak? Ini adalah fungsi X adalah sama dengan min 1. Ya enggak? Bukan pada sumbu Y. Itu bukan sumbu Y. Bukan sumbu Y itu X sama dengan 0. Oh, Sumbu Y itu X sama dengan 0. Sumbu X, Y sama dengan 0. oh, Hati-hati Anda ya. Kalau Y sama dengan min 1 kan berada di bawah sumbu X. Kalau positif di atas. Ya, hati-hati masalah koordinat. Oke? Nah, sekarang Anda lihat nih, coba diperhatikan. Halo. Kalau Anda lihat ini, yang ini ya bergeraknya gini. Arahnya gini, terus gini. Ini 0 kan? Ini terputus nggak nih? Antara min 1 0 terputus nggak? Ini kalau di direct Fourier atau Fourier series, ini adalah continuous terpotong namanya. Continuous terpotong. Jadi seperti yang tadi, jalan, jurang, jalan. Maaf. Kalau membayangkan bisa enggak? Jalan, jurang, jalan. Nah, itu. Itu namanya continuous terpotong. Nah, di sini berarti discontinue nih. Kita buktikan ya. Nanti syaratnya limit kiri harus dengan limit kanan. Oke ya. Oke, yang angka pertama yang sama dengan mana? Coba. Syarat pertama apa tuh? Yang sama dengan mana? Ini kan. Fungsi X dengan X. Berarti fungsi X sama dengan X. X-nya sama dengan berapa? 0 kan? Berarti fungsi 0 sama dengan 0. Ada kan? Nah, yang kedua, cari limit kiri. Limit kiri itu X menuju 0 min. Ada belajar nggak gitu? X menuju 0 min. Kiri. Ini artinya limit kiri. X kecil dari 0. Ya, sama dengan X kecil dari 0. Dari fungsi X adalah, coba lihat sebelah kiri X. Sebelah kiri apa tuh? Min 1 enggak? Fungsinya min 1. Nah, limit dari min 1 apa? Min 1. Yang kedua, limit kanan. X menuju 0 plus. Artinya X untuk X besar dari 0. Dari fungsi X adalah limit kanan X menuju 0 plus. Ada yang pakai panah ya. Panah vertikal kalau ke bawah, ke atas positif, berarti besar dari 0, ke bawah negatif. Gampang min plus saja. Oke. Nah, yang besar dari 0 mana nih? Yang sebelah 0 ini kan Y sama X enggak? Ini ada sama dengan nih. Besar dari 0. Besar dari 0 sama dengan X. Berarti sama dengan 0 enggak? Ya. Apakah ini sama? Apa ini sama? Beda kan? Karena beda, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka secara keseluruhan fungsi itu discontinue di X sama dengan 0. Ya kan? Secara keseluruhan. Jadi Anda katakan karena limit kiri 0 min dari fungsi X tidak sama dengan limit kanan X menuju 0 plus dari fungsi X, maka apa? Fungsi X discontinue, ya enggak? Discontinue di ya, continue di X sama dengan 0. Paham maksudnya? Mengapa dia discontinue? Anda lihat dari gambar nampak kan? Garisnya ini sama ini terputus. Nggak nyambung seperti ada jurang. Antara 0 min 1 itu kan jurang. Ya enggak? Tetapi dari gambar juga Anda lihat sebelah kanan dari 0 continue enggak? Coba lihat. Fungsi 0, 0. Limit kanan 0. Sama enggak? Limit kanan dengan fungsi 0. Nah, Anda tulis lagi sini. Ini yang lainnya bahwa limit kanan X menuju 0 plus dari fungsi X ternyata sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama dengan 0. Ya enggak? Akibatnya apa? Fungsi X-nya bisa continue di mana? Di sebelah
kanan dari X dengan 0. Ya, di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan dari X sama dengan 0. Ya, continue di sebelah kanan. Betul nggak? Dari gambar tadi Anda lihat, dia continue terus menerus. Sudah nangkap maksudnya? Nanti saya kirim juga ya, apa supaya Anda tahu juga. Machine learning itu isinya apa? Kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, statistik, komputer sendiri. Nggak percaya Anda? Ya, tunjukkan nanti ya, saya kirim supaya Anda beritahu. Anda lihat data isinya aja. Yang masalah dalamnya, bingung nanti. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Jadi, kalau mau hindar matematik nggak bisa. Logik. Memang selama ini mungkin dilihat komputer tuh mengasah otak itu untuk logik aja. Kenyataannya bukan itu aja. Machine learning bagian dari artificial intelligence. Di dalam machine learning ada apa? Deep learning. Itu hitungan semua. Jadi nggak bisa dihindari. Ya, kalau Anda nggak suka matematik, salah jurusan Anda. Iya dong. Anda masuk jurusan apa yang nggak ada matematik? Hukum. Nggak ada itu. Sebetulnya hukum juga logik. Ada logik hukumnya pakai bukan matematik. Cara berpikirnya. Bagaimana dia menang. Itu strateginya itu. Ya kan? Kedua, DKV. Desain komunikasi visual tidak ada matematik. Sastra Inggris, sastra China, sastra Mandarin. Nggak. Sastra Mandarin, sastra Jepang. Nggak ada itu bahasa matematik itu. Maka saya bilang kalau Anda tidak suka, salah jurusan. Ya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Ya. Gimana? A-nya tuh untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 tuh artinya 0-nya itu A. Oh, kecil dari 0 kan sebelah kiri. Besar dari 0 sebelah kanan. Makanya harus ada gini, kalau ada ketidaksamaan gitu, syarat yang keduanya apa tadi? Limit kiri harus sama dengan limit kanan kan? Limit kiri itu yang berada sebelah kirinya X kecil dari 0, X bisa A, bisa 0 ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah yang positif ya. Yang negatifnya yang kiri. Kanan yang besar 0. Oke? Baik, kalau sudah, nah, ada latihan soal lagi. Ada latihan banyak soal loh ya. You must try to do it at home. So you can be success. Jadi banyak belajar ini ya harus ya mana dia nih? Kontinuitas. Ini kontinuitas ada dua ini halaman. Ini saya tambah. Sorry. Cut. Ya, sekarang coba kerjakan deh. Saya kasih terus belajar udah mumet kepalanya. Ya sudah sekarang latihan. Ini tidak selalu 0, ada 2. Bisa X dengan 2. Bisa yang terakhir trigonometri, bisa pi. X dengan pi radian. Ya. Ayo. Di bawahnya ada lagi. Ini. Satu nomor 7 ya, yang pengertian nomor 7 ini yang ini lagi save ya, sorry. Hilang ya. Lagi save. Nah. Ya. Hati-hati di sini. Diketahui ada 3 persamaan yang kasih tahu. Tentukan Adam B sehingga fungsi continue untuk segala harga X. Harga X yang mana? Saya tanya, harga X yang mana? Yang ada angkanya itu. Angka apa yang ada tuh? 0 dan 2. Jadi dia boleh dikatakan fungsi X continue di X sama dengan 0.
fungsi X juga continue di X dengan 2. Paham maksudnya? Jadi bilangan yang ada di dalam ketidaksamaannya. Itu enggak? Walaupun dia katakan fungsi X continue untuk segala harga X. Harga X yang mana? Harga X yang ada di pertidaksamaannya. Jelas? Ya. Jadi fungsi X continue di X sama dengan 0. Berarti limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Ya. Jadi X menuju 0 min. Satu lagi X menuju 0 plus. Nah, begitu gak? Fungsi X continue di X sama dengan 2. Artinya apa? Limit X menuju 2 min. Min itu bukan tanda, bukan harganya, tapi tanda kiri kanannya. Jadi X menuju 2 min. Satu lagi kanan, limit X menuju 2 plus. Ya. Nah, sekarang Anda coba kerjakan latihan ini tadi. Yuk. Sambungannya nomor 7 ada ya. Satu. Oke. Saya khawatir kalau terus Anda, ini tambah Anda ngerti. Sebetulnya hari ini harus sudah masuk diferensial. Tambah momen nanti. Udah, untuk berikutnya diferensial. Oh ya, saya coba Anda lihat di Binus Maya itu, saya tidak menemukan GSLC atau off class sebelum minggu ke-9, sebelum pertemuan yang sebelum minggu ke-9 ya. Ya enggak? Jadi baru ada GSLC-nya pada minggu ke-9 yang ada BFest, Binus Festival. Ya. Atau ada yang sudah lihat? Belum? Tidak ada memang ya? Memang tidak ada. Yang ada minggu 9 kan? Minggu 9 itu pertemuan 17-18. Ya, pertemuan 17-18 ada secara online. Bukan, maksudnya bisa. Nah, ada kuliah sebenarnya, tapi saya kasih kuliah lagi, tapi sesudah itu. Minggu ke-9. Ya, lihat di kalender. Anda enggak punya kalender ya? Kalender akademik, maksudnya kalender perkuliahannya? Ada. Lihat di sana tuh ada tuh. Ya, dijelaskan ada BFest atau enggak. Oke. Kerjakan sekarang nih. Aduh. GSLC apa? GSLC itu off class ya. Ada orang Tanggal? tanggal Hah? tanggal Ada ya? Waduh, saya yang salah gitu. Coba saya lihat. Ada ya? Ada katanya bulan Maret, 6 Maret ya. Coba. Sekarang dua kali ya. Kalau dulu 3 kali. Udah dikurang 1 lagi. Sebenarnya kelas saya terus terang secara pribadi saya nggak setuju. Anda nggak ngomong ngapain, saya nggak ngajar. Ngapain? Maka saya tambah itu ngajarnya. Ya. Di luar itu nanti walaupun itu tidak hitung absen. Absennya beda ya. Absennya adalah tugas yang bukan tugas yang saya tulis. Anda buka jawab itu ya di Binus Maya ya. GSLC tahu kan? Event tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu satu dua onsite 5 onsite 6 onsite 7 onsite 8 onsite 9. Nah ini ya betul 9-10 minggu ke-9 pertemuan ke-9 pertemuan 9 dan 10 ya.
GSLC. Nah, ini nanti ini saya booking tanggal itu enggak. Nah, Bapak ini kan bukan bukan minggu ke-9. Itu minggu ke-5 ya. 9 10 minggu ke-5. Itu nanti kita ada kuliahnya, kuliah tambahan nih. Tapi tidak kuliah di kelas, online. Anda bisa dari rumah, ya. Dari rumah atau dari kos. Oke. Ya. Sampai sini. Jadi berarti ada ya minggu ke-9 dan minggu ke-10. Ke-10 ya. Minggu ke-10-nya online atau GSLC betul. Dikasih waktu seminggu untuk absensinya Anda harus saya kasih misalnya ada materi itu Anda buka, baca terus Anda jawab. Nah, itu sudah dianggap Anda hadir. Jelas ya, semua mata kuliah berlaku. Oke, buka minggu ya, pertemuan 9 dan pertemuan 10. Pertemuan 9 10. Ada. Nanti satu lagi BFES yang kedua ya. Oke, sudah coba dikerjakan. Halo. Atau beda lagi? Ini fungsi nolnya sudah masuk. Fungsi nol, yang pertama kan fungsi ini X sama dengan 0. Fungsi 0, fungsi ini 5, itu 5. 0 tambah 2, 2. Oke, terus ini turun ya. Sama. Kalau ini sama, ini nggak boleh bikin jauhnya. Fungsi X tambah 2 sama dengan fungsi 0. Berarti ini udah benar caranya, cuman Jadi tulisan saya kurang salah. sini ada kurang. Di atas ini yang pertama kan fungsi 0 tambah 2 2. Itu jawabnya. 2 itu kan jawabannya. Jadi sini yang ketiga adalah fungsi X. Nah, jangan tulis ini fungsi. Ini X ini di kiri kanan, nggak ada kiri kanan. Cuman Nggak boleh. Kiri kanan nggak ada tanda kecil besar, nggak ada kiri kanan. Ya. Oke. Yang kiri kanan nomor 7. Ya, nomor 7. Nomor 7 yang ada limit kiri, limit kanan. Ya. Bagaimana? Hah? Saya mau lihat slide sebelumnya. Bagaimana? Yang penjelasan rumusnya. Oh, yang gimana yang Ya, ya, ini. Saya memastiin lagi sih sebenarnya. fungsi nolnya yang sama dengan 0 kan ini. Berarti X sama dengan X sama dengan X. Fungsi 0 adalah 0. Limit kiri kan kecil dari 0. Ya. Min 1 kan. Nah, Kanan. Yang kanan kan besar 0. Berarti fungsi sama dengan X. X 0. Nggak sama discontinue. Ya. foto Ya, ya. Oke. Lanjutannya kita lanjutkan. Ini yang jadi discontinue kan. ya. Tetapi limit kanannya sama dengan fungsi 0. Maka disebut fungsi X-nya continue di sebelah kanan dari X ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Hah? Apa? Kalau yang 2 paket sih Limit dari 2/0 tak hingga. Tapi kalau 2/0 tak terdefinisi. Iya. Jadi Nggak discontinue. Nggak sama, itu nggak sama. pokoknya Kalau nggak sama, yang nggak sama itu langsung discontinue. Disuruh coba latihan atau saya mau teruskan materinya lagi, Bapak? Hah? Ya, udah. Oke. Ya. dalam 2 kasus beberapa kasus itu kan nilainya satu yang X sama dengan X kuadrat, dia ada discontinue di X sama dengan 0. Nah itu kan waktu tulis sedikitnya itu X-nya juga langsung masuk ke X. Oh berarti 0. Ya. Berarti Tidak ada ketidaksamaan. Tidak ada ketidaksamaan. jadi kalau kayak dia tinggal masukin X-nya di Iya. sini nanti. Jadi ada 2/0 tidak terdefinisi. Berarti itu tidak sama dengan limit 2/0 tak hingga. Tidak sama discontinue.
Kalau cek satu aja bisa kan? Enggak. Continue tuh dua-duanya bisa. Yang satu Enggak, harus minimal 2 itu harus. berarti ini kan berarti dia nggak continue ya. Fungsi 0 ini 0 tuh. Oh iya. Fungsi 0 adalah 2. Nah, yang kedua kan nanti limit dari fungsi x, limit x menuju 0 dari fungsi x. Jadi ini kan x tambah 2 kan. Maksud tetap sama 2. Baru yang ketiga limit fungsi x menuju 0 itu sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama-sama 2 kan. Oke. Atau saya terangkan satu contoh. Coba perhatikan. Saya terangkan nomor 1 ya. Nomor 1 fungsi x sama dengan x tambah 2 untuk x sama dengan 0 ya. Nah, kita tes. Yang pertama apa? Fungsi 0 adalah ini 0 kalau 1 ya fungsi 1 gitu. 0 tambah 2 hasilnya 2 ada. Yang kedua limit x menuju a-nya itu 0 dari fungsi x. Nah, masukkan nih. Limit dari x menuju 0. Fungsi x-nya adalah x tambah 2. Masukkan nih 0 tambah 2 adalah 2. Ada ya 2 ya. 2. Nah kita yang ketiga kita lihat. Ketiga itu C. Yang ketiganya kita lihat sama enggak? Yang syarat kedua dengan yang pertama. Nah, ternyata ini sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama-sama 2. Betul enggak? Akibatnya baru fungsi x sama dengan x tambah 2 continue. Enggak sebelah kanan itu. Enggak, ini enggak pakai kiri kanan enggak ada. Jadi fungsi x continue di x sama dengan 0. Iya. Continue. Di contohnya jelas ya. Kalau nomor 7 karena yang continue untuk segala harga x yang ada angka-angkanya apa? 0 dan 2 kan? Maka Anda katakan pertama fungsi x continue di x sama dengan 0. Satu lagi fungsi x continue di x sama dengan berapa tadi? 2 ya. Ya. Nomor 7 kan 0 kurang lebih Ini. X kurang lebih 2. Kalau besar dari 2 artinya X sebelah kanan dari 2. kontinu artinya 1 karena kan harus kontinu. Itu maksudnya A dan B itu harus dicari fungsi yang membuat. Enggak. Salah Anda. Pengertian salah. Jadi gini, yang mudah tuh untuk nomor 7 gini. Karena yang fungsinya perhatikan semua. Fungsi x continue di x sama dengan 2. Jadi kita tulis fungsi x continue di x sama dengan 0. Pertama kan? Satu lagi apa? Ada 2 kan? Fungsi x continue di x sama dengan 2. Ya kan? Ya. Nah, ini berlaku asal dia continue berarti limit kiri makan kunci itu aja, enggak usah pakai yang sama dengan ya. Limit kiri dari 0 apa? Menuju 0 min itu artinya x kecil dari 0 ya enggak? Untuk fungsi x limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kanan artinya x menuju 0 plus artinya x besar dari 0 dari fungsi x itu. Itu Kak. Fungsi x continue di x 2 limit kiri dari 2 apa? 2 min artinya x kecil dari 2 dari fungsi x itu sama dengan limit kanan. Limit x menuju 2 plus artinya x besar dari 2 dari fungsi x. Nah itu. Tinggal masukkan fungsinya. Masuk fungsinya cari nilainya apa. Eliminasi dan substitusi dapat nilai A berapa B berapa. Itu. Kita A dan B kan. Nah. Nomor 1. Soalnya. Oh. Ini. Ini enggak pakai ketidaksamaan. Tunggalnya tunggal.
Kita absen dulu ya. Sekarang pertemuan yang keempat. Yang keempat, Anissa Putri Fadila nih yang umroh ya. Oke. Anggaplah dia virtual kelas aja. Arvin Chen. Why? Oke. Oke. Brian Pibet Chandra. Why? Lupa. Forget. Oke. Bradley Arta Immanuel. Oke. Banyak lupa nih gara-gara istirahat kabur cari makan nih. Kemudian Josh Riordanmi. Why? Lupa. Banyak lupa ya. Kemudian Karta Tetro Daron Anugrah. Why? Why juga. Kevina Arita. Sakit. Oh, hadir. Ya, mengapa? Why? Error. Venus access connection fail. Muhammad Fadli Fatahi. Ini yang nggak ada. Roderick Angelo Saputra. Vincencio Gabriel Frederick. Mengapa? Absen. Mengapa? Vincencio Gabriel Frederick. Oke. Wira Dika Desyah Alam. Nggak ada berita. Ya udah. Ingat, kurang dari 85% tidak boleh UAS. UTS boleh. UAS yang kena nanti dijaga di UAS. Ya, UAS tidak dapat berarti 40% dong. Tapi kalau dipikir-pikir ya Pak, kalau tidak Karena kalau UTS kan belum final itu. Bagaimana hitung 85%-nya? kalau assignment sama UTS cepet ini yang mau Bisa dapat D, nilai bisa D, tapi kan ada syaratnya, ada yang mata kuliah yang tidak boleh D. Ya. Nah, tanya Pak. Jadi kan tadi ini kan aku salah kan. Jadi fx x plus 2 untuk x0. Ya. Berarti f-nya dibikin 0 tambah 2 Ya. Tergantung ini kalau 5 Iya. ya. Terus Oke, limit. Nah, ini limitnya. limit Ya. Nah, dua agak sama. Sama. Ini dibandingin doang kan. Ya, ini fungsi nolnya 2, limit fungsi x-nya 2. Ini x-nya sama ini sama 2. Berarti ini jawabannya continue di x itu. Ya. Gampang kan? Ya. Nomor 1. Masih 10 menit lagi dikerjakan. Kalau sekarang udah selesai kan di rumah enggak ada beban. Ya, ini mau 7 ya. Karena continue untuk skala X, karena angkanya hanya angka 0 dan 2, katanya itu. Fungsi X continue di X dengan 0, fungsi X continue di X dengan 2. Nah, limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Limit kiri dari kalau continue di X dengan 2, limit kiri dari 2 sama limit kanan dari 2. Dia terlalu penting ya, limit X mendekati 0 minus artinya pokoknya hasilnya kan. Min itu kiri plus itu kanan. Oh ya. Iya. Kalau masih yang berbentuk kayak gini x plus 2 sama 2 per x 1 x. Nah, hati-hati kalau 2 per X. Ini salah nih. Bentar. Tidak ini seperti ini.
Oh, tidak terdefinisi. Astaga, kan sudah bilang nggak ada limit, nggak Yang boleh. X tak terdefinisi. Yang Kalau 2 per 0 tak tidak terdefinisi. fungsi Oh biasa. iya iya iya. Iya. Lupa. Lupa lupa. Ya. Yang mana? Yang nomor 7. Ini ada uang yang ketinggalan jatuh di lantai, apa di uang 2.000. Ada berapa lembar? Siapa punya merasa kehilangan? Silakan. Bisa jumlahnya saya deh. Ya, bisa. Hah? Apa? Sini itu. Jatuh sini. Ya, Ini benar nggak Pak? benar. Kiri sama kanan tuh gimana sih caranya? Kiri itu yang Yang kecil dari 0. nah bagian ini kan. Bukan dari gambarnya dong. Kan ada yang ini nggak ada ini nggak ada di kiri kanan nggak ada. Tunggal ini tunggal. Oke. Oke. Pak, terdefinisi kan Pak kalau misalkan ini kan Ya, ini kena ini. kalau misalnya dua Gimana? nomor dua Ini 2 per 0 tak definisi betul. artinya udah diskontinue. Ini ada 2 bagi 0 kan limit nih. Limit. 2 bagi 0 Oh, kan enggak. Iya ya. Tak Iya, enggak iya. salah. Nah sama. Karena enggak sama maka discontinue. Kalau yang ini saya harus sederhanain dulu nggak Pak? Nomor 4. Enggak. Biar Lah, aja. Biar kalau aja. gitu terdefinisi juga dong. Ya, berarti ini 0 per 0. Tapi kan kalau saya faktor bisa Pak. Ya, 0 per 0 limitnya ada. Jadi enggak sama discontinue. Tapi kalau misalnya saya faktor bisa loh. Misalnya X pangkat 2 jadi X. Jangan disederhanakan dan apa adanya aja dimasukkan dulu. Bentuknya 0 per 0. Bentuk tak tentu. 0 per 0 kan bentuk tak tentu. Ya, Nah, berarti itu kemudian limitnya ada. Berarti enggak sama. Iya. Karena enggak sama, limit fungsi X tidak sama dengan fungsi 2, akibatnya discontinue. Di X dan 2. Udah. Ya. Oh, kalau misalnya yang FA itu tinggal masukin aja yang penting. Hah? Kalau FA ini masukin aja. Ini kan Ya, maksudnya. Oh, gitu. Jadi nggak ngerti. Jadi sebelah kiri sebelah kanannya tergantung X. Ini lihat di ininya. Ini artinya X kecil 0, kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Nah, kalau ini hati-hati nih. 0 kecil dari X, tutup nih. Dibalik. X besar dari 0. Kanan. 0 kecil dari X. Coba dibalik. X besar dari 0. Ini 0 kecil dari X. Coba dibalik. X besar dari 0. 0 kecil dari X. Dibalik. X besar dari 0. Ya, X besar dari 0 kan sebelah kanan. Ya. Terus ini X kecil dari 2. Kiri kan? Kiri dari 2. Ini X besar sama dengan 2. Kanan kan? Oh, Ya. jadi cuma tergantung dari ini. Ya. Tadi kan ini 2 bagi 0 kan terdefinisi. Nah, Terus kalau limitnya ada, limitnya tak enggak nih. karena Pokoknya ada limit tak enggak, tapi itu enggak ada limit tak Ada. terdefinisi. karena dia Ya. jarak ya dia nggak mau nanya. Jadi soalnya iya ini kan Oke, duduk. Halo. Saya jelaskan. Kalau ini dari 0, dari 0 ini tadinya apa? Kiri nah. Jadi ini sama dengan X menuju 0 min. Oke ya. Kemudian kalau 0 kecil dari X dibalik apa? Itu kedua. 0 kecil dari X dibalik apa? X besar dari 0. Nah, ini kan kanan. Kanan berarti ini X menuju 0 plus. Oh ya. Min 0 plus. Itu kan. Terus ini X kecil dari 2.
Kalau X kecil dari 2, kiri ke kanan. Kiri dari 2 ya. Artinya X berbentuk 2 min. Terus kalau X besar dari 2, pada soal ini nanti. Itu adalah kanan. Kalau kanan, artinya apa? X berbentuk 2 plus. Itu aja. Yang belakang di kiri, sama yang di kanan tadi kan. Kontinu pasti intinya itu aja, di kiri sama kanan. Inti apanya? Bilangannya apa? 0 atau 2? Nah, walaupun itu ada semua ada kemana? Tapi kalau ternyata sama yang kedua makanya buat limitnya yang Dua-duanya ada kan terpecah. oh jadi bikin Kalau 0 maka saya pecah 0 kecil dari X dibalik apa X besar dari 0 positif. jadi pakai dua syarat itu. Ya itu 0 dan 2 beda. Ini 6 apa BM? 6. 6 ya? Yang terakhir itu 6 ya. Baris ketiganya 6 untuk X besar sama dengan 2.